Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami yang beranggotakan Ari Bintang, Muzaki, Rifki Akbar, Novan, dan juga Muhammad Alden ingin mempresentasikan proyek komputer grafis kami yaitu website pembelajaran kanji menggunakan aset 3D bernama Nihongo. Kanji adalah aspek tersulit bagi pembelajar bahasa Jepang non-kanji. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses pembelajaran bahasa Jepang. Untuk fitur utama dari aplikasi ini ada navigasi web, search and recommendation, kemudian ada penampilan model 3D suara dan teks setelah search. Mungkin untuk navigasi web bisa dijelaskan oleh teman saya Novan. Oke, jadi buat navigasi web atau homepage-nya kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi di bagian atas ini terdapat navigation bar-nya. Sebelah kiri situ ada logo dan sebelah kanan ada 3 tombol. Tombol yang pertama ini fungsinya buat navigasi ke halaman saat ini, halaman homepage. Lalu tombol yang kedua itu fungsinya buat navigasi ke halaman pembelajaran. Oke, dan tombol yang ketiga itu fungsinya untuk setting, mengaktifkan dark mode-nya. Ya, seperti itu. Ya, lalu di bawahnya sini di sebelah kiri terdapat penjelasan singkat dari website kami dan juga tombol Start Learning. Jadi sebenarnya tombolnya ini fungsinya sama seperti tombol yang tadi, itu untuk navigasi ke halaman pembelajaran. Oke, mungkin bisa kembali ke halaman homepage tadi. Nah, lalu di sebelah kanannya terdapat preview dari fitur utama website kami. Ada objek 3D-nya, terus di bawah ada penulisan kanji, ada cara membaca, serta kata dalam bahasa Inggrisnya. Terus di bawah itu juga ada tombol untuk suara pronunciation-nya. Bisa coba bisa. Densha. Lalu di paling bawah ada di paling bawah ini ada penjelasan singkat mengenai fitur-fitur utama yang ada di website kami. Jadi ada 3D modeling, audio pronunciation, dan juga organized text. Oke, kurang lebih mungkin seperti saya. Baik, untuk fitur selanjutnya, fitur utama dari website kami yaitu untuk bahasa kanji dalam bahasa Jepangnya. Di sini kita menggunakan fitur juga ada yang namanya search engine dan juga search recommendation. Dan di sini kita bisa mencari kata-kata yang sekiranya kita mau cari dalam bahasa Inggris ke Jepangnya. Misal bisa dibantu Mas Arif untuk mencari satu kata misalkan broom. Nah, di sini kita bisa lihat kata-kata broom, mungkin bisa diklik. Nah, dan langsung berubah menjadi gambar broom. Dan sebelum mungkin bisa kembali ke search engine-nya Mas Arif. Nah, misalnya Mas Arif ketiknya BR aja, BR gitu. Nah, itu ada search recommendation. Jadi website kami memberikan search recommendation misal dari kata-kata huruf BR itu terpacu ke kata-kata apa. Di sini kita bisa lihat ada kata-kata broom dan juga umbrella. Nah, itu kita menggunakan search recommendation agar memudahkan pengguna dalam mencari kata-kata yang mereka ingin cari. Dan di sini untuk dictionary-nya sendiri kami masih buat sendiri dan baru menginput 7 kata, 7 vocabulary dalam website kami, jadi belum lengkap secara kata-kata atau dictionary-nya seperti itu. Dan itu fitur bagian search engine dan juga search recommendation. Mungkin bisa dilanjut ke fitur selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya Muhammad Alden Prabaswara ingin menjelaskan mengenai fitur utama pada website kita ini, khususnya pada tampilan model, suara, dan teks. Nah, yang pertama yaitu mengenai tampilan model 3D. Saat ini kita mengambilnya dari website yang bernama Polypizza. Lalu untuk mengimplementasinya kita menggunakan library 3JS supaya website ini responsif dan tidak nge-lag gitu. Nah, lalu saat model di mode ini ada semacam spinner atau loading yang muncul. Dan kemudian model 3D ini akan bisa dirender secara interaktif. Oke. Terus untuk mengenai penjelasan yang kedua yaitu mengenai teks, tulisan kanji. Nah, teks ini ditampilkan di elemen dengan ID kanji, romanji, dan meaning. Jadi saat pengguna menekan tombol navigasi next atau previous, nah teks akan berubah sesuai dengan kartu flashcard yang aktif. Dan untuk penjelasan yang terakhir mengenai audio itu sendiri, kita menggunakan sebuah teks yang kemudian kita ubah di dalam sebuah website menjadi suara. Baik, kurang lebihnya dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum.